Salat zuhur. Salat zuhur kita kerjakan rawatib, qobliyah zuhur. Salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat ya sebelum zuhur. Nah, sudah kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kita bangun di malam hari, ya. Ini luar biasa. Isya ini salat di malam, terus bangun lagi dia setelah istirahat, bangun di malam hari. Apalagi tidur sebentar. Tidur sebentar karena ibadah, tadarus, qiraah Quran terus, apa salat sunnah terus sampai tengah malam, terus berzikir, apa ketiduran, terus bangun salat tahajud. Nah, karena apa? Nah, ini yang banyak dikerjakan salafun saleh atau menbatu salafun saleh. Sampai di zaman sekarang ini orang-orang alim mengerjakan seperti itu. Terus hakikatnya sunnah ini apa lagi, Bib? Hakikatnya sunnah ini orang akan ngerti apa baik dan buruk, amar ma'ruf. Dia akan ngerti nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima al ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kita menghidupkan sunnah Rasul, maka kita mencintai Rasulullah. Siapa kita mencintai Rasulullah, maka akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin Allahumma amin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita rezeki, sehat afiahnya badan, panjang umur. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita butuhkan syafaat Rasulullah di yaumil kiamah nanti, yang kita butuhkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Kita menjalani sunnah Nabi untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, al-fakir hormati kisarif mata Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, dan antum-antumah semua mudah-mudahan setafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatu sunnah. Apa hakikat sunnah Nabi Muhammad SAW ini? Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita ngerti bahwasanya Nabi Muhammad Rasul, utusan. Dan Nabi Muhammad SAW ini spesial. Rasulullah di antara nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang enggak pernah Allah panggil dengan hanya nama. Disebut Nabi, Rasul, Yasin, Toha, kaza wa kaza, dan seterusnya. Jadi kita mengenali Rasulullah SAW ini termasuk kita ini ahlu sunnah, ya, daripada orang yang enggak mengenali Rasulullah, daripada orang yang enggak kenal Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Karena suatu di akhirat nanti timbangan amal-amal kita, kaum mukmin, kita ini orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, timbangan terbesar seberapa ibadah sunnah. Ya, pasti kita wajib nggak bisa ditinggal, karena kalau kita tinggalkan kita dihisab. Ya. Nah, setelah mengerjakan yang wajib pasti sunnah. Yang sunnah itu yang apa? Yang kita jalani. Yang kita hidup, ya Rasulullah hidup, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini manusia. Rasulullah sama seperti kita manusia, ya, punya mata, punya telinga, sehingga apa fungsi-fungsi
daripada mata, telinga kita mengikutinya Rasul. Ittiba' lir Rasul, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hakikat sunnah, orang yang ia menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah. Misal dalam berwudu, babu taharah, dalam berwudu seperti yang dikatakan Ki Sarip tadi. Jadi apa itu membasuh telinga ya sunnah. Terus tertibnya segala macam luar biasa. Karena kalau melihat cahaya sifat manusia itu, kalau kita melihat cahaya ini, kita berarti melihat sesuatu. Mata kita ini ngelihat apa? Kalau terdengar suara, berarti telinga kita ini mendengar sesuatu. Dan fadilah sunnah ketika berwudu itu mengusap telinga ini luar biasa. Kenapa? Karena ada fadilah yang dikerjakan tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah seperti itu wudunya Nabi, kita ngikuti wudunya Nabi yang mana diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil yang sunnah darinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan termasuk nawafil as-sunnah Nabi SAW ini, kita akan Allah berikan kecintaan. Kalau kita melaksanakan sunnah Rasulullah, Allah akan memberikan kecintaan. Apa hakikatnya cinta ini? Cinta ini sunnah Nabi. Karena yang dicinta Allah Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, malam bagaimana menghadapi malam, sholat isya, sholat di malam hari isya, terus bagaimana fi jawful lail, tahajud, di tengah malam sepertiga malam itu bangun malam itu sunnah. Terus bagaimana kita menghadapi nahar, siang. Di siang itu ada 2 sholat, zuhur wal asar, zuhur dan asar. Bagaimana terus kita awal di pagi hari, subuh, ketika kita bangun daripada tidur. Nabi SAW termasuk Rasulullah Sayyidul Anbiya, pertama-tamanya yang Allah ciptakan. Yang dikatakan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam Maulid Ad-Diba, Allah ciptakan Nabi Muhammad qabla yakhluqa Adam nuran nabiyikum Muhammadan. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam, Allah buat Rasulullah berbentuk nur. Dan sebelum Allah jadikan seluruh makhluk, Allah buat Nabi Muhammad SAW ini berbentuk nur, cahaya. Berarti andai kata kita secara syariat kita hidup dunia ini, kita akan mendapatkan hasil selama waktu. Hakikat sunnah ini setiap apa ibadah yang dikerjakan, yang kita lakukan ini, Allah berikan apa zar, pahala. Allah berikan ketentuan. Misal kita ngerjakan sholat subuh, ya pasti waktu duha kita senang hati. Kita gak akan merasa kurang. Itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah dalam wilayah penghambaan kepada Allah. Nah, tapi kalau kita kurang faham akan apa sih sholat subuh, ya, apa sih sholat zuhur, segala macam, kurang nanti. Ada nilai kurang yang Allah nggak suka akan perkara itu, ya makruh, ya dimakruhkan. Apa yang Allah benci ini makruh, walaupun nggak dosa. Bahkan terus dikatakan kalau kita ini hidup, apa sudah aku mencapai hakikat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Habib? Iya, karena dikatakan Rasulullah ini manusia. Ya, jadi nggak sesuatu yang berlebihan kalau kita melihat Nabi Muhammad untuk kita mengikuti Nabi Muhammad, dan itu perintah Allah. Perintah Allah untuk kita mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan nawafil. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan itu nawafil. Dan ini sunnah ini ada bentuknya. Bentuknya seperti apa, Bib? Kalau kita mengikutinya. Jadi kalau kita wudu, kita ngusap itu telinga, nah kita ngikuti sunnah Rasulullah. Kita seperti Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berikan kecintaan. Nah, salat zuhur kita kerjakan rawatib, qabliyah zuhur. Salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat ya sebelum zuhur. Nah, sudah kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kita bangun di malam hari, ya. Ini luar biasa. Isya ini sholat di malam, terus bangun lagi dia setelah istirahat, bangun di malam hari. Apalagi tidur sebentar. Tidur sebentar karena ibadah, tadarus, qiraah Quran terus, apa sholat sunnah terus sampai tengah malam, terus berzikir, apa ketiduran, terus bangun sholat tahajud. Nah, karena apa? Nah, ini yang banyak dikerjakan salafun saleh.
atau man ba'du salafun saleh. Sampai di zaman sekarang ini orang-orang alim mengerjakan seperti itu. Terus hakikatnya sunnah ini apa lagi, Bib? Hakikatnya sunnah ini orang akan ngerti apa baik dan buruk, amar ma'ruf. Dia akan ngerti nahi mungkar. Dia akan jauh dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dia akan ngerti betul-betul bagaimana memahami. Andai kata begini akan begitu dan seterusnya. Misal apa? Berbohong. Dia akan jaga-jaga bagaimana caranya berbohong ini bisa tapi yang bukan bohong, berarti bukan bohong. Dia akan bagaimana misal apa dalam berjanji dia supaya dia nggak disebutnya munafik. Kenapa? Karena takut akan nanti hisab Allah. Andai kata mukadzab, ia seorang pendusta, terus dia ingkar janji, akan melihat jahanamnya Allah. Terus mengerti tingkatan-tingkatan. Oh yang ini seperti ini, andai kata aku melakukan akan tergugurkan dengan pahalaku yang ini. Nah, ini terus alim orang ini. Dari apa? Dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita ngerti Al-Quran Al-Karim bil huruf ataupun itu huruf atau bil lafaz ataupun itu kita mendengar dari telinga, ini dahsyat. Luar biasa kalau Al-Quran. Nggak akan mampu. Kita makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini kalam Allah. Al-Quran ini yang berbicara di Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sana apa? Kita disuruh melihat Nabi Muhammad SAW. Untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah rahmah kepada kita untuk kita melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allah katakan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga terus orang-orang itu ngerti agama. Kita ini mulai ngerti agama Islam. Kita mulai ngerti yang haram. Kita mulai ngerti bahwasanya ada aturan-aturan. Hakikat sunnah seorang itu yang ia membawa sunnah Nabi Muhammad, ia ngerti ilmu. Dia ngerti apa yang harus ditinggalkan. Dia harus bagaimana ngejar supaya bisa mengikuti Nabi Muhammad. Dia mencari tahu apa segala sesuatu yang dikerjakan Nabi Muhammad. Ia berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang dikhabarkan Rasulullah ini haram. Ini haram, ini haram. Hati-hati, ihtiyat, disuruh berhati-hati dalam perkara ini. Kenapa? Karena haram. Oh Habib, berarti segala sesuatu yang haram. Naam, iya. Hati-hati, kenapa? Karena yang haram ini yang akan Allah rubah nanti menjadi hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Dirubah, Allah rubah. Seolah-olah orang itu nggak ngerti. Seolah-olah orang itu merasa aku akan terselamatkan. Nah, ini bukan sifat Rasulullah. Yang dia pikirkan akan sesuatu ketidakkeselamatan bukan hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena seorang yang hakikat dalam arti dia ini terlihat seperti apa? Hakikat ini bentuk daripada syariat. Bentuk daripada apa hasil ibadah kita. Nah, seorang itu bagaimana ia mengatakan dirinya takwa sedangkan enggak takut kepada hisab Allah. Sudah Rasulullah maksum Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad enggak maksum. Makhalul khata' wa nisyan. Ada setiap waktu kita melakukan dosa. Ada di sewaktu-waktu kita melakukan kesalahan. Nah, terus apa? Beristighfar. Seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi kok lain, Bib? Tapi kok lain? Yang penting Al-Muhaim kesimpulannya apa? Kita dapat mukmin. Karena kalau kita nggak mendapatkan sesuatu yang halal, yang sebalik dari yang haram ini, kita mendapatkan rugi. Wa na'udzubillah min dzalik, haram surga. Allah haramkan surga. Lah Habib lah kenapa? Karena hakikat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah berarti harus menjadi orang yang baik, wajib. Kun aliman kata Rasulullah. Au muta'alliman. Disuruh kita oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang berilmu. Enggak boleh jahil, enggak boleh bodoh. Harus alim, sealim-alimnya alim. Kenapa? Berlomba-lomba orang itu tapi enggak bisa seperti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad akhlak Rasulullah al-karimah.
Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berusaha mengikuti sunnah Rasulullah, kita mencapai megam darajah. Karena benar-benar kita berusaha ikhtiar. Terus istiqomah berketerusan terus. Rawatib terus. Salat sebelum zuhur dikerjakan terus. Sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh. Ya, 2 di sana ya, ba'da asar dan ba'da subuh itu enggak ngelihat kita. Allah lepas di sana pandangan. Setiap orang akan musalah, Allah berikan apa yang hamba itu mau hajatkan. Salat sunnah, salat wajib. Allah berikan apa hajat di saat kita zikru jawarih, mengerjakan salat itu. Oh, kita mau ruku, kita merundukkan badan. Kita mau salam di akhir salat, oh kita mengucapkan, ya, kita mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirlah sudah. Terus hidup seperti itu. Orang yang ngerti sunnah Nabi Muhammad setiap hidup selalu mengingat Nabi Muhammad. Adabil alim. Orang-orang alim, orang yang berilmu. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi setiap waktu memikirkan Nabi Muhammad. Setiap waktu memikirkan Nabi Muhammad. Ini hakikah dia. Beliau radhiyallahu anhu ini sudah mencapai orang yang seperti itu. Orang yang alim berarti dia benar-benar berilmu. Kalau orang alim, ya, dia enggak berilmu, ma huwa alim, bukan dia orang yang berilmu. Tapi kalau orang tersebut ilim, mungkin dia enggak berilmu. Dia hanya ngerti ilmu tapi enggak diamalkan. Nah, itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dikatakan Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Jadi kalau semakin dekat seorang itu dengan sunnah Rasulullah, akan dia tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dekat kepada Rasulullah, haram segala macam kesusahan Allah haramkan, la fi dunia la fil akhirah. Mau di dunia ataupun di akhirat. Diamnya seorang yang alim lain dengan diamnya seorang yang ilim, dan lain dengan diamnya seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Nah, bagaimana Habib kalau kita orang Islam tapi nggak pinter, haram surga, nggak bakalan ngelihat surga. Kenapa? Karena di sana itu Allah perkhususkan untuk qaumul muflihin, orang-orang yang mendapatkan kerugian haram. Orang mendapatkan kerugian ini haram melihat surga. Wa minal khasirin, orang-orang mendapatkan kerugian itu haram mendapatkan surga. Tapi orang-orang yang wa minal muflihin, yang mendapatkan keberuntungan. Lah kau untung Bib, kau untung. Karena apa? Desiran hidup Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mata Rasul, dan ketika wafat Nabi Muhammad SAW itu sudahlah, itu yang dikatakan itu kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah, Allah katakan wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Rahmat Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Terus berbahagia seorang itu. Ini kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah memberikan kebahagiaan seperti itu? Ini Allah, Tuhan yang menciptakan makhluk, memberikan makhluknya kebahagiaan. Bayangkan itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad. Wa bi rahmatihi. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah rahmat Allah ini bukan segala pemberian Allah, Bib? Pakaianku, kedudukanku, kemuliaanku, sesuatu yang sifatnya itu aku kuasai, bukan. Rahmat Allah terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Selama hidup Nabi, hidup sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, barakah daripada sunnah Rasulullah akan terus berketerusan. Apa buktinya? Al-alim al-ulama, Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Bukhari, Muslim radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam diri mereka itu ada sesuatu yang hidup. Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, Qutbil Anfas Al-Abi Umar bin Abdurrahman al-Attas. Ada hikmah dalam diri mereka yang itu dikatakan mereka ini setiap saat
terkadang mempunyai karamah duduk dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu Nabi Muhammad SAW itu yang mereka tanamkan di hati mereka. Habib Ali Habsyi, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Ali suruhkan muridnya Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi, Surabaya, Jawa Timur, makamnya di Surabaya. Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi, dia suruh Habib Idrus baca maulidku di depan makam Nabi Muhammad di Madinah. Begitu Habib Idrus Al-Habsyi baca maulid Habib Ali, maulid Simtud Durar, Habib Idrus ketiduran. Dia bermimpi Rasulullah SAW. Dan selalu setelah itu Habib Idrus mengingatkan di zaman itu sekitar tahun 1800 akhir. Memes hampir tahun 1900. Nah, ketika itu dari mulai zaman itu Habib Idrus selalu mengingatkan apa yang dikatakan Habib Ali, tanamkan Rasulullah di hati kita. Ini orang hidupnya zahir batin. Kenapa? Kalau sampai zahir hidup nggak akan diterima amal-amal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai hanya batin hidup nggak akan diterima. Bahkan Habib Ali Al-Insanul Kamil, Habib Ali Habsyi, dia ini masyhur, dikenal mempunyai keilmuan zahir batin. Satu ayat, misal inna akramakum indallahi atqakum. Apa sih tuqa? Apa takwa? Habib Ali ngerti. Ini takwa makna zahirnya, takwa makna batinnya. Takwa itu dikatakan orang yang memiliki khasyah di antaranya. Khauf wa ta'ah. Bagaimana khauf? Bagaimana takut kepada Allah? Habib Ali ngerti apa bagaimana makna zahir, makna batin. Andai kata seorang hanya ngerti makna zahir, fasik, kafir orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita enggak mengerti-ngertikan, kita enggak mempelajari ya tentang apa memakna-maknai Al-Qur'an Al-Karim. Nah, itulah di antara mereka orang-orang alim. Kenapa? Karena hidup di hati mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri tanda orang ngerti hakikat sunnah Rasulullah, orang itu baik. Pertama, kenapa? Karena sifat Rasulullah SAW ini rahmat Allah. Jadi kalau kita melihat Nabi Muhammad selalu mengingatkan kita kepada Allah. Idza ru'u dzukirallah. Kalau kita mendengar, kita baca maulid Nabi Muhammad, kita baca Ratib Al-Atos yang dikarang cucunya Nabi Muhammad SAW ini akan membuat kita menjadi baik. Dan derajah kebaikan ini yang disebutkan itu setingkat dengan auliyanya Allah. Berarti muhsinin, orang yang baik itu Allah yang tentukan. Lah itu yang dikatakan barakatus sunnah, keberkahan daripada sunnah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ya, kita biasa kepada Nabi, Allah biasakan kita. Nauzubillah. Ini hati-hati. Orang dibiasakan Allah ini kal kafar, seperti orang kafir. Nauzubillah. Enggak cukup. Hati-hati. Iman ini apa? Iman ini wa Islam, wa Muslim, orang ini beragama Islam. Islam ini terus apa? Syahadatain. Dua kalimat syahadat. Kita ngerti Nabi Muhammad. Kita ngerti kitab Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu terus seperti itu hidupnya. Yang difikirkan itu setiap waktu. Ini orang yang dalam diri orang ini ada hakikat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.